Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wawan dari kelas WP Online. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat halaman member area menggunakan CrocoBlock ya. Jadi kalau teman-teman sedang membuat sebuah website dinamis ya, artinya user bisa melakukan pendaftaran akun dan bisa login ya ke akun mereka di website kita. Oke, teman-teman pasti membutuhkan yang namanya halaman member area atau halaman akun ya. Oke, nah seperti website properti juga sama ya. Ini website yang kategorinya adalah website dinamis ya. Jadi artinya user bisa membuat akun di website ini dan dia bisa login. Oke, sekarang saya sudah dalam keadaan login, kemudian kita klik tombol dashboard ini. Oke, ini adalah halaman member areanya, teman-teman. Oke, nah ini di halaman dashboard nanti muncul seperti ini ya. Oke, nah ini untuk history transaksi. Kalau ditekan view, nanti akan muncul detailnya seperti ini, teman-teman. Oke, ini detail history transaksinya. Kemudian kalau ditekan properti, nanti akan muncul form pembuatan properti seperti ini. Kalau ditekan tombol semua ini, nanti akan memunculkan semua properti atau iklan properti yang pernah dipublish oleh user ya. Oke, kemudian ini kalau diklik di bagian menu orders nanti akan muncul seperti ini. Oke, ini kalau diklik view nanti akan muncul detailnya ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di bagian settings, di menu settings, ini kalau diklik nanti akan muncul ke sini. Gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ya, di sini untuk URL-nya berubah-ubah, tapi di bagian sini akan tetap ya. Oke, kita contohkan kalau kita klik properti. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Di sini ini URL-nya sama seperti ini, tapi di bagian ujungnya bertambah yaitu properti ya. Nah, ini adalah slug. Oke, ini yang disebut dengan endpoint, teman-teman. Kalau teman-teman pernah membuat website menggunakan WooCommerce ya, website toko online menggunakan WooCommerce. WooCommerce itu memiliki member area sendiri ya. Jadi namanya my account gitu. Oke. Jadi ini adalah halaman my account-nya bawaan dari WooCommerce. Jadi ketika teman-teman menginstal plugin WooCommerce, pasti ada halaman ini yang dibuat secara otomatis. Oke, WooCommerce juga menggunakan yang namanya endpoint, teman-teman. Jadi my account kemudian orders misalkan. Ini untuk history ordersnya gitu ya. Oke, nah ini juga sama, teman-teman. Ini kalau teman-teman klik orders. Oke. Nah, di sini ada my account garis miring orders. Tapi ini saya custom menggunakan Jet-Woo Builder. Nah, ini akan kita bahas di video-video selanjutnya ya. Oke, ini kalau kita tekan property. Oke, jadi seperti ini. Oke, kalau kita tekan semua, jadi seperti ini untuk URL-nya. Oke, nah sedangkan di bagian sini, ini untuk desainnya tetap ya teman-teman. Ini sidebar-nya, kemudian ini header. Ini akan selalu tetap. Oke teman-teman, ini semua bisa teman-teman buat menggunakan Jet Engine dari CrocoBlock. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di dashboard WordPress-nya. Langkah yang pertama, kita harus membuat halaman member area ya. Jadi langsung ke menu pages, kemudian klik add new. Ini saya buka di tab baru ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita beri nama dashboard seperti ini ya. Sebetulnya untuk penamaan ini bebas ya, bisa my account atau account juga bisa ya. Oke, kemudian tekan publish, selanjutnya publish. Nah, kemudian langsung edit with Elementor ya. Jadi halaman dashboard ini nanti akan menjadi halaman mainnya atau dasarnya ya. Oke, kemudian ke menu settings ya, di bagian title-nya kita hide, kemudian page layout-nya ini kita ubah menjadi Elementor Canvas, kemudian update ya. Oke, nah setelah seperti ini kita mulai desain ya teman-teman. Oke, kita akan membutuhkan dua kolom ya, satu section, dua kolom seperti ini teman-teman. Oke, kemudian di bagian sini nanti akan kita buat menjadi header ya. Oke, kita akan membuat dulu logo di sini ya. Jadi kita menggunakan image seperti ini.
Kemudian untuk logonya, nah ini dia logonya, kemudian insert media, nah seperti ini ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat menu ya teman-teman. Jadi kita gunakan intersection dulu seperti ini. Oke, kemudian ini kita hapus jadi satu kolom saja intersectionnya. Kemudian teman-teman kita bisa menggunakan icon list ya, seperti ini. Icon list, kemudian letakkan di sini. Nah, selanjutnya silahkan ini di setting ya. Misalkan di sini home seperti ini. Kemudian ikonnya kita ubah menjadi home. Oke. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian ini tinggal diduplicate seperti ini. Nah, selanjutnya ini diubah misalkan properti seperti ini ya. Kemudian icon library-nya kita ubah menjadi build. Oke, building ya. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini orders ya. Nah, menu orders ini nanti untuk history transaksinya. Oke, kita gunakan chart seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan settings ya. Oke, settings. Kemudian kita ubah ikonnya. Misalkan user setting ya. Kita gunakan yang ini. Oke. Selanjutnya di bawahnya adalah logout ya, teman-teman. Oke, logout. Kemudian icon library-nya kita ubah menjadi sign out ya. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita langsung ke bagian style, kita ubah dulu space between-nya. Seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian di bagian sini, ini kita buat dulu header-nya ya, teman-teman. Tapi ini untuk gambarnya kita kecilkan dulu. Oke, kira-kira segini cukup ya. Oke, teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita buat header-nya ya. Kita membutuhkan inner section. Nah, seperti ini. Oke, di bagian sini kita gunakan icon list juga. Jadi ini bisa di copy aja ya, di copy kemudian letakkan di sini, paste, selanjutnya sisakan home. Oke, seperti ini. Atau di sini bisa diganti juga dengan dashboard juga boleh ya. Kemudian di bagian sini kita akan menambahkan foto ya. Jadi foto juga kita bisa menggunakan icon teman-teman. Oke, kita gunakan coba image ya, image box. Nah, ini dia image box. Kemudian letakkan di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita setting dulu di sini. Misalkan hi admin gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian description-nya ini kita hapus. Oke, cukup. Nah, kemudian di bagian gambar ini kita ubah dulu dengan gambar logo ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di bagian image positionnya ubah menjadi left. Oke, supaya seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian style. Oke, kita coba kasih spasi. Kemudian ke konten. Spacing cukup ya. Kemudian bagian vertical alignment kita ubah menjadi middle seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba cari di bagian title, kita ubah dulu ukuran teksnya ya, mungkin di angka 15 cukup ya. Oke, sekarang kita geser seperti ini. Oke, atau ini bisa diletakkan ke atas juga nggak apa-apa ya sebetulnya. Oke, atau kita letakkan ke atas saja, top ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, nah kemudian nah ini di bagian intersectionnya, edit intersection. Selanjutnya kita beri warna putih. Kemudian bordernya, border radiusnya 5. Kemudian box shadow-nya kita setting menjadi 5. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang di bawahnya kita kasih penanda ya seperti ini. Oke. Di sini kita kasih tanda halaman dashboard gitu ya, supaya nanti mempermudah kita melakukan proses selanjutnya. Oke, kemudian di sini klik kanan edit column, kita beri warna juga.
backgroundnya ya, ke background, kemudian warnanya kita kasih warna putih. Selanjutnya ke border, oke, kemudian ke bagian box shadow kita kasih di angka 5 juga, sama. Oke, kemudian border radiusnya 5. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, selanjutnya ini tinggal kita klik kanan, edit column, kita ke bagian layout. Oke, vertical alignmentnya sudah betul, kita ubah menjadi top ya. Oke, nah setelah seperti ini kita klik kanan, kemudian edit intersection. Kita coba lihat di bagian height-nya, teman-teman ubah menjadi fit to screen. Nah, supaya dia memanjang ke bawah gitu ya, full satu screen. Jadilah seperti ini ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini kan untuk gambar usernya dan nama usernya seharusnya sesuai dengan user yang sekarang login. Oke, nah caranya kita buat dulu metabox, teman-teman. Jadi ke Jet Engine, kemudian pilih metabox. Oke, selanjutnya klik add new. Selanjutnya misalkan di sini teman-teman beri nama ACF user ya. ACF user, kemudian bagian metabox for-nya teman-teman ubah menjadi user. Oke, visibility add-nya setting seperti ini. Kemudian di bagian meta field kita buat dulu misalkan di sini nama lengkap ya. Nama lengkap. Oke. Kemudian ke bawah kita kasih di sini foto ya, teman-teman. Oke, foto. Nah, untuk foto itu field type-nya kita ubah menjadi media. Value formatnya di setting seperti ini. Oke, kemudian add meta box. Oke, selanjutnya kita klik di bagian sini, arahkan ke sini, kemudian edit profile. Oke, teman-teman. Oke, misalkan seperti ini ya. Kemudian kita isi gambarnya. Nah, untuk gambarnya saya coba upload dulu. Oke, untuk gambarnya yang ini ya, teman-teman. Choose media, jadi seperti ini. Kemudian kita klik update profile. Oke, selanjutnya kita refresh dulu di sini. Oke, kemudian kita kembali lagi ke sini, klik kanan, kemudian edit image box. Nah, selanjutnya di bagian gambar silahkan klik dynamic text seperti ini, kemudian pilih user image. Oke, kemudian kita setting, kemudian kita ambil foto. Oke, kita tunggu. Nah, secara otomatis fotonya akan muncul di sini. Kemudian di bagian fallback-nya ini teman-teman isi dengan logo ini ya. Kemudian insert media. Oke, sekarang ke bagian style, kita kasih di bagian bordernya ya, teman-teman. Border radiusnya kita isi dengan 500 supaya dia menjadi bulat. Oke, selanjutnya kita ke bagian ini ya, title and description ini. Ini bisa teman-teman hapus dulu. Oke, seperti ini. Kemudian tekan dynamic text. Kita akan isi namanya dengan nama sesuai user yang sekarang login ya. Jadi kita klik user field. Oke, kemudian tekan fieldnya, lalu kita ambil dari ACF user yang tadi kita buat, kemudian ambil nama lengkapnya. Oke, kemudian kita isi di bagian fallback-nya, misalkan hi admin. Jadi kalau user sekarang, oke gini aja deh, hi user gitu ya. Oke, jadi kalau user yang sekarang login, tapi dia belum mengisi nama di bagian akunnya, belum mengisi nama lengkapnya di bagian sini. Oke, kita akan isi defaultnya adalah hi user gitu ya. Kemudian bagian before-nya ini teman-teman bisa isi seperti ini, hi, spasi ya. Oke, jadi akan muncul seperti ini. Nah, untuk huruf H-nya kita besarkan ya. Oke. Kemudian klik update. Sekarang kita coba lihat previewnya dulu teman-teman. Nah, jadi ini adalah halaman dashboardnya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di sini ada space. Oke, nah itu tinggal kita atasi, klik kanan, edit section. Oke, selanjutnya kita setting di bagian content width-nya menjadi full width ya. Kemudian klik update. Selanjutnya kita kembali lagi ke sini, kita refresh. Nah, sekarang sudah full. Nah, jadi inilah halaman dashboardnya atau halaman main-nya ya. Oke, langkah selanjutnya sekarang, bagaimana caranya kalau ketika ditekan properti ini nanti berpindah ke endpoint property. Jadi nanti URL-nya akan jadi seperti ini, property gitu ya. Oke, nama domainnya garis miring dashboard, kemudian garis miring property gitu ya. Oke,
Nah, sekarang kita tinggal masuk ke bagian settingan di Jet Engine-nya. Jadi kita kembali lagi ke dashboard, teman-teman. Kemudian arahkan ke Jet Engine. Nah, di sini kan belum muncul fitur profile builder-nya. Caranya kita aktifkan dulu, klik Jet Engine-nya. Oke, kemudian teman-teman aktifkan di bagian profile builder ini. Silahkan diaktifkan, kemudian save. Oke, sekarang kita coba refresh. Oke, sekarang sudah ada ya profile builder. Kemudian kita klik teman-teman di bagian profile builder ini. Oke, di bagian account page teman-teman silahkan arahkan ke dashboard karena ini mainnya. Gitu ya, ini halaman utamanya. Oke, kemudian save. Nah, langkah selanjutnya ke bagian account page, teman-teman. Nah, di sini kan tulisannya bukan dashboard ya, tapi main. Nah, ini kita ubah supaya sesuai dengan project kita, dashboard, kemudian bagian slide-nya teman-teman ubah menjadi dashboard, tapi huruf kecil semua. Kemudian save. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini, teman-teman. Oke, kita coba refresh. Oke, tidak ada error ya, artinya sampai di sini settingan kita sudah betul. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal membuat endpoint property-nya, teman-teman. Jadi endpoint property itu seperti ini. Oke, jadi kalau dikunjungi halaman ini nanti akan muncul halaman yang berbeda gitu ya, tapi desainnya tetap sama ya, yang ini juga. Oke, nah sekarang kita akan buat itu. Ini kan kita sudah punya dashboard ya, sekarang kita add new subpage, diklik, kemudian kita ubah menjadi property. Untuk di bagian title-nya, di bagian slide-nya juga property tapi huruf kecil semua. Nah, di bagian template ini kita isi dengan template-nya, teman-teman. Oke, tapi sampai saat ini kita belum mempunyai template. Makanya kita buat dulu template-nya, teman-teman. Caranya ke templates, kemudian teman-teman klik add new. Oke, kemudian pilih page. Nah, seperti ini ya, endpoint property template, kemudian create template, teman-teman. Oke. Nah, langkah yang pertama kita setting dulu, klik bagian setting, kemudian title-nya kita hide. Selanjutnya di bagian page layout-nya teman-teman ubah menjadi Elementor Canvas supaya header dan footer-nya ini hilang. Selanjutnya tekan publish. Oke, kemudian kita kembali lagi ke dashboard ini, teman-teman silahkan diklik kanan, kemudian copy, kembali lagi ke sini, klik kanan, paste di sini. Oke, jadi desainnya harus sama seperti ini ya. Oke, nah tapi di bagian sini ini teman-teman tinggal diubah ya. Misalkan di sini home-nya kita ubah menjadi property seperti ini, kemudian icon-nya kita ubah menjadi build. Oke, kita gunakan yang ini, kemudian klik insert. Selanjutnya di bagian halaman dashboard ini teman-teman silahkan diubah menjadi endpoint property gitu ya. Oke, kemudian klik update. Nah, sekarang ini kalau teman-teman kunjungi URL ini, dashboard garis miring property ini, teman-teman tekan enter. Oke, nah ini tampilannya masih seperti ini, masih halaman dashboard. Jadi dia masih menggunakan halaman mainnya seperti ini ya. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke dashboard, teman-teman. Kita akan setting di bagian profile buildernya. Nah, sekarang kita sudah kembali lagi ke dashboard, kita akan setting di bagian profile buildernya, teman-teman. Caranya ke Jet Engine, kemudian klik profile buildernya. Oke, selanjutnya ke bagian account page, silahkan diklik, kemudian klik di bagian property. Nah, selanjutnya di bagian template ini kita isi dengan template endpoint yang tadi kita buat. Oke, kita isi ya, kita ketik di sini endpoint. Nah, ini sudah muncul ya, endpoint property template, kita klik. Oke, kemudian kita tekan save. Selanjutnya kita kembali lagi ke sini, coba kita refresh sekarang. Oke, sekarang dia sudah seperti ini, teman-teman. Di bagian sini juga sudah bukan home lagi ya. Tapi untuk desainnya masih sama seperti ini ya. Oke, nah sekarang ini kan kita sudah punya endpoint yang bisa kita masukkan ke dalam menu properti ini, teman-teman. Oke, nah sekarang kita hubungkan. Oke, jadi langkah yang pertama kita setting dulu di bagian mainnya. Ini kita copy ya. Ini kita copy. Kemudian kita kembali lagi ke dashboard ya. Ini mainnya, utamanya gitu ya. Kemudian ke bagian properti, selanjutnya letakkan di sini. Nah, seperti ini.
Nah, sedangkan di bagian sini ini kan home ya. Ini kalau diklik kita maunya ke halaman dashboard. Ke halaman dashboard yang ini. Oke, ke sini. Jadi makanya ini kita copy. Oke, kemudian kita kembali lagi ke sini. Kita setting di bagian home-nya ini supaya masuk ke dashboard ya. Oke, kita letakkan di sini seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian kita klik update. Oke, selanjutnya kita coba lihat di sini untuk previewnya. Nah, sekarang sudah jadi link ya, teman-teman. Ini kalau kita klik, dia akan ke dashboard seperti ini. Kemudian kalau kita klik property, dia akan ke endpoint property. Nah, tapi kalau sekarang teman-teman arahkan lagi kembali ke sini, nah ini sudah hilang untuk linknya ya. Jadi menu ini tidak ada linknya. Oke, itu terjadi karena memang kita belum setting link di bagian endpoint property template-nya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini, teman-teman. Oke. Kemudian ini kita copy lagi seperti di awal tadi ya. Kita copy, kemudian letakkan ke sini ke bagian property. Selanjutnya, nah bisa teman-teman lihat ya. Di bagian linknya masih kosong. Oke, sekarang kita isi. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian dashboard juga kita isi ya, teman-teman. Oke, ini kita hapus dulu endpoint property-nya. Oke, sekarang kita copy. Klik kanan, copy. Kemudian kembali ke home-nya, selanjutnya letakkan di sini. Oke. Kemudian kita klik update. Oke, nah sekarang ini sudah normal, teman-teman. Kita coba refresh dulu. Oke, kita klik property. Oke. Nah, sekarang kita coba arahkan ke sini. Nah, ini sekarang sudah normal, jadi linknya sudah ada. Oke. Nah, bagaimana kalau teman-teman ingin menambahkan endpoint baru lagi? Kalau teman-teman ingin menambahkan endpoint baru lagi, teman-teman silahkan ke sini dulu ya. Oke, ke sini dulu. Kemudian ditekan subpage-nya. Selanjutnya teman-teman beri nama dulu di sini, title-nya orders, kemudian slug-nya order ya. Kemudian bagian template silahkan dikosongkan dulu, kemudian save. Oke. Nah, selanjutnya endpoint property ini bisa teman-teman hapus dulu ya, seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman silahkan kembali ke dashboard ya. Ini saya buka dulu dashboardnya. Jadi langkah selanjutnya setelah kita membuat di bagian profile builder ya, ini kan sudah ada nih satu lagi yaitu orders. Langkah selanjutnya teman-teman kita tinggal membuat template untuk dipanggil di sini template-nya. Oke, kita kembali ke dashboard, kemudian ke template, selanjutnya klik add new. Oke, kemudian pilih page. Oke, selanjutnya silahkan diberi nama seperti ini ya. Kemudian create template. Oke, selanjutnya kita setting seperti biasa, ini hide title, kemudian Elementor canvas, kemudian publish. Oke, sambil menunggu ini loading, kita kembali lagi ke dashboard yaitu halaman utamanya. Ini kita klik kanan, kemudian copy, kita letakkan di sini, klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Oke, seperti biasa di bagian sini teman-teman silahkan diubah menjadi orders. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian iconnya silahkan diubah menjadi chart. Oke, seperti ini. Kemudian insert. Nah, selanjutnya ini di bagian judulnya teman-teman silahkan ubah menjadi endpoint orders ya. Endpoint orders. Gitu. Oke, kemudian tekan publish. Oke, nah langkah selanjutnya kembali ke profile buildernya. Kemudian di bagian template-nya silahkan teman-teman ketikkan endpoint. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih endpoint orders yang baru kita buat tadi. Dipilih, kemudian save. Oke, selanjutnya kita kunjungi dashboard kita. Kita lihat previewnya. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Di bagian menu orders ini belum ada linknya ya. Oke, kita ketik manual dulu di sini teman-teman. Jadi nama websitenya atau nama domainnya garis miring dashboard garis miring orders. Oke. Nah, orders ini dari mana? Orders itu dari settingan yang ada di sini teman-teman. Di bagian slug-nya. Oke, jadi nama domain, kemudian garis miring dashboard garis miring ini. Itu slug ya. Oke, sekarang kita coba klik enter di sini teman-teman. Oke, sekarang sudah masuk ke sini ya, endpoint orders. Tapi masalahnya di menu ini belum ada linknya. Oke, sekarang kita copy linknya ini.
klik kanan, copy, kemudian kita kembali ke dashboard yaitu main-nya. Ini kita klik, kemudian di bagian orders teman-teman silahkan diisi linknya seperti ini ya, kemudian update. Oke, sekarang kita coba lihat previewnya. Nah, sekarang sudah ada ya. Kemudian ini kalau kita klik orders, nah ini sudah masuk ke sini ya. Tapi sekarang kalau kita arahkan lagi ke menu orders, linknya hilang. Itu terjadi karena memang di bagian endpointnya ini belum kita isi linknya ya. Oke, oleh karena itu kita kembali lagi ke sini, kita edit bagian orders. Nah, ini kan masih kosong ya. Kita paste juga di sini untuk URL endpoint ordersnya. Oke, kemudian kita klik update. Nah, sekarang kita coba refresh lagi di sini. Oke, sekarang sudah ada linknya ya teman-teman. Oke, sekarang saya jelaskan mengenai konten yang ada di sini ya teman-teman. Oke, jadi nah di bagian sini teman-teman bisa bebas menentukan konten apa yang mau teman-teman munculkan di sini. Misalkan di halaman dashboard itu mau apa yang dimunculkan, silahkan disetting di sini teman-teman. Oke, kemudian di bagian endpoint orders ya. Ini kalau user menekan tombol orders, apa yang mau teman-teman tampilkan di sini, silahkan disetting di sini gitu ya. Oke, nah ini makanya saya beri nama atau beri judul di masing-masing halamannya untuk memudahkan kita dalam melakukan pengeditan nantinya, teman-teman. Oke, jadi kalau kita sedang sedang mengunjungi halaman dashboard atau halaman home, jadi munculnya seperti ini. Kalau kita kunjungi halaman properti, menu properti ya, munculnya seperti ini. Oke, jadi makanya di sini saya kasih nama endpoint karena memang ini endpoint gitu ya. Tapi kalau kita ke home, ini tidak saya kasih judul endpoint karena memang ini bukan endpoint, tapi ini adalah halaman utamanya. Nah, yang kebanyakan mungkin keliru ya di bagian settingan halaman utama ini adalah di bagian sini, teman-teman. Oke. Nah, untuk bagian ini silahkan diklik bagian dashboardnya. Oke, seperti ini. Nah, di bagian sini teman-teman ini dikosongkan, jangan diisi dengan template ya. Oke, kenapa? Supaya kalau ada user yang mengunjungi Slack ini, dashboard ini, nanti dia akan diarahkan ke halaman dashboard yang kita buat di halaman WordPress ya di sini. Ini dia ya, teman-teman. Jadi kalau ada URL yang ujungnya dashboard seperti ini ya, dashboard persis seperti ini, jadi tidak ada tambahan lagi ke sananya. Jadi nanti akan diarahkan ke halaman dashboard ini gitu kira-kira untuk penjelasannya ya. Oke teman-teman, untuk topik pembuatan halaman dashboard ini atau halaman member area itu ada di materi kelas online saya secara detailnya teman-teman. Oke, itu ada di materi yang kelima kalau tidak salah. Nah, di materi kelima ini ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin mengikuti kelas online-nya, silahkan cek di deskripsi ya untuk linknya, harganya Rp250.000. Dan ini bisa sewaktu-waktu naik, jadi makanya daftar sekarang teman-teman. Oke, nah di materi ini atau di kelas ini saya bahas secara rinci ya. Ini untuk halaman dashboardnya, kemudian form pembuatan propertinya seperti ini, kemudian endpoint property dan lain sebagainya ya. Jadi saya bahas secara lengkap di kelas ini teman-teman. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton.